Ini ada campuran gula, tepung terigu, pakai tepung beras, terus dikasih vanili. Itu sehari untuk saat ini rata-rata di angka 800 sampai 1 juta. Saya dulu pernah mas jualan di tempat baru, buka usaha apalagi pinggir jalan, itu jangan sampai sendiri. Kadang-kadang kan orang mau buka usaha itu pasti ada aja kan alasannya. Nah itu harus dihilangin. Kalau saya pengennya, karena niat awal saya buka cabang ini untuk bantu orang, ada orang yang terbantu apalagi yang udah berkeluarga, saya itu pengennya tuh bisa bantu lebih banyak orang lagi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, perkenalkan nama saya Reza Anjasmika Hidayatullah. Saya jualan box krepes. Jualannya di mana? Jualannya di daerah Gatak. Ada 3 ya teman-teman. Daerah Gatak, terus daerah Kasian, sama daerah PGRI. Monggo mampir. Ya, krepes. Udah jalan berapa lama mas? Ini 1 tahun 4 bulanan. Kalau sebelum usaha ini dulu Mas Reza itu aktivitas apa? Dari dulu usaha sih mas. Sempat ganti-ganti beberapa usaha juga. Pernah kerja di mana gitu? Kerja dulu pas lulus SMA cuman Di mana? di bakso Telkom. Pas itu karena kuliah juga ya, jadi belum bisa bagi waktu, akhirnya berantakan semua. Kalau sekarang udah terus belum ya? Alhamdulillah nggak lanjut. Mungkin saya dari dulu sukanya apa ya, bisnis lah mas, suka jualan. Jadi waktu kuliah pun saya pikirannya tuh kayak pengen jualan terus gitu. Oh ini adonannya tuh sebenarnya ada di apa warung-warung sekitar kita. Jadi Kayak bahannya itu mudah didapat. bahannya udah didapat dan harganya tuh nggak fluktuatif, nggak naik turun mas. Justru cenderung standar. Ya, Dan bikinnya di rumah. ini ada campuran gula, tepung terigu, pakai tepung beras, terus dikasih vanili. Jadi kalau sehari bikin berapa ini? Ini mungkin ada 3 sampai 4 toples mas. Iya. Terus satu toples sudah berapa? 1 toples ini kalau yang segini ini 5 mungkin ya. Kalau ini tuh sebenarnya ada yang ngajarin. Ada teman saya di Sedayu itu ngajarin. Dia ngajarin cuman istilahnya apa ya? Secara garis besarnya gitulah. Ini nek buka krepes tuh kayak gini gitu. Setelah itu saya kembangin sendiri. Wah, nek saya uniknya tuh langsung jualan. Jalan. Ya, jadi walaupun bikin krepesnya itu belum sempurna, belum jadi, itu saya langsung nekat untuk jualan. Oke. Di setiap ada yang beli, saya disclaimer dulu mas. Jadi mohon maaf ini mungkin bentuknya kurang bagus, tapi insya Allah rasanya enak gitu. Alhamdulillah pelanggan balik lagi, cocok gitu. Kalau topping ada koko crunchy, ya. Nah, terus kita juga ada pakai pisang, terus keju, apalagi kejunya itu ada varian keju berlimpah. Itu kejunya pasti banyak sekali udah. Pakai kecap. Ini kejunya pakai wincis mas, ya. Pakai apa? Terus ada susu, terus ada coklat, coklat, green tea, Ada beef juga. ada taro juga, sama ada Oreo, strawberry sama blueberry juga. Komplit ya. Komplit ini menunya Yang mungkin. paling best seller yang rasa apa? Best seller itu coklat keju mas. Yang coklat keju ya. Iya, soalnya setiap ada pembelian coklat keju tuh kejunya berlimpah, Mas. Pasti sampai munduk-munduk gitu. Sebenarnya modal awalnya, saya makanya pakai konsep box gini mas. Itu karena modal awalnya sedikit mas. Bahkan 1 juta itu nggak nyampe. 1 juta nggak nyampe. Jadi saya cuma pakai kayu-kayu bekas itu, tak bikin box, terus kompornya pakai kompor yang ada di rumah. Jadi modal mungkin sekitar 500 ribuan apa ya. Itu cuma untuk beli loyang sama adonan pertama sama selai-selai. Modal itu pinjem istri mas. Jadi sebelumnya saya itu usaha kebab sama bakwan kawi. Nah tapi waktu itu nggak jalan di daerah Sedayu. Setelah itu nggak jalan, saya mikir lagi apa ini yang mau dibuka lagi. Akhirnya kepikiran untuk krepes ini. 500 ribu, ingat betul saya itu. Oke, Mas.
Kita bikin apa ini mas? Ini coklat keju. Paling best seller ya. Best sellernya coklat keju. Boleh lihat cara bikinnya nggak mas? Monggo, monggo, monggo. Pertama apanya dulu? Ini dicek kepanasannya dulu. Soalnya kalau terlalu panas nggak jadi juga. Kalau udah apa, udah bisa di ini. Kalau Nah, nah ini kalau cepat gitu menguapnya itu berarti udah siap untuk dituang adonan. itu takarannya satu 1 sendok mas. sendok ya. Nggih. Itu muter-muternya susah nggak? Oh kalau belajar sendiri sulit mas. Saya dulu sampai 3 bulan apa ya baru lancar itu. Tapi iya padahal cuma muter aja kelihatan. Tapi kalau saya training orang itu 3 hari udah bisa mas. Itu kasih bocoran dikit mas, itu gimana supaya Itu supaya bisa. Saya kadang-kadang waktu training itu tak suruh buat terus mas. Jadi ketika masa training buat tuh sebanyak-banyaknya. Nanti ketika udah sekitar 2-3 harian tuh dia udah lancar. Sering-sering nyoba aja mas. proses bikinnya ini kira-kira berapa? Ini mungkin 5 menit gak nyampe mas. 3 menitan. Ini kan saya pertama kali jualan bukan di sini mas. Jadi di depan SD. Jadi di sana tuh ada SD Ngerukeman itu. Saya pertama kali jualan di situ. Baru setelah jalan 6 bulanan mungkin di sana. Terus saya mau nyoba pasar malam. Maksudnya pasar kalau malam itu gimana? Mau tes pasar untuk malam. Akhirnya saya nyari tempat, dapat di sini. Baru nyoba hari pertama di malam hari itu, alhamdulillah responnya bagus mas. Berapa Kira-kira waktu itu bawa 8 kilo mas. berapa itu langsung habis Langsung habis, bahkan waktu itu tuh 2 jam apa ya. 2 jam habis Oke, berapa? saya buka habis Isya 8 9 jam 9 udah habis. Nah, ini kalau Mas Reza umur berapa? Saya masih 25 mas. 25. Ya, Itu ya apa? Udah pakai ya? udah berkeluarga alhamdulillah. Planet berapa? Anak 1. Ya, 1 tahun. Jadi saya buka usaha ini tuh selisih 2 minggu setelah anak saya lahir. Oke, jadi ya mungkin alhamdulillah rezekinya juga rezekinya anak gitu. Tapi nggak langsung dikasih topik itu. Enggak. Itu kenapa? Biar apa ya? Biar kelihatan udah mateng atau belum. Kadang-kadang kalau dikasih topping tiba-tiba udah coklat gitu. Ukuran berapa? 30 cm, Mas. Waktu dulu itu beli berapa? Ini satunya tuh 400, Mas. Iya. Ini udah mau Udah siap dikasih topik. siap dikasih topping. Ini merek Collins, Mas. Banyak banget mas. Ya, ini kalau pembeli lainnya juga segini, Mas. Makanya nama variannya itu varian keju berlimpah. Nah ini untuk harga berapa? 10.000 ini, Mas. Yang ini 10.000 aja. oke, saya kurang tahu. Susu. Terus kasih apa? Susu ini, Mas. Susu kental manis. Ini sekitar Mau dikasih kalau udah agak coklat sih, Mas. Nggak mesti. Kadang-kadang tergantung panas loyangnya juga. kalau tandanya udah matang gimana? Pinggir-pinggirnya kecoklatan. Udah matang. Sudah.
Nah, jadi ini yang 10.000 yang bestsellernya sih ya. bestseller. Coklat keju. Ya, coklat keju. Ya. Kalau model harian gitu, sekarang berapa? Modal harian. Modelnya itu mungkin sampai untuk sekarang ini mungkin sekitar 200-an mungkin ya. Sehari. Berapa Pak? 200. 200. Ya. Itu di semua cabang. Berapa Pak? 3. Iya. Iya. Mana jam? Ini di sini sama di lapangan Kasian, sama satunya di PGRI. Ada berapa karyawan? Alhamdulillah udah 3, baru 3 nih. Dari semua cabang itu berapa? Itu sehari untuk saat ini rata-rata di angka 800 sampai 1 juta satu hari Dari semua cabang. dari semua cabang. Waktu saya masih pegang sendiri itu, saya dikasih tahu sama teman saya, Mas Bagus, jualan pisang tanduk itu. Itu saya di situ dimotivasi lah istilahnya. Ini usaha ini mau sampai kapan mau kamu pegang sendiri terus? Terus nggak mau kok berbagi sama orang lain. Terus kamu manajemen waktunya juga lebih enak. Di situ saya ngerasa tertampar, akhirnya saya beraniin untuk hire orang. Baru setelah buka jadi satu dengan 1 karyawan, setelah itu saya langsung tak puter uangnya gimana caranya bisa cepat buka cabang gitu. Bisa dibilang jaraknya deket sih Mas. Saya dulu pernah Mas jualan di tempat baru dari pagi sampai sore nggak laku sama sekali. Ya, tapi di situ saya dapat pelajaran kalau buka usaha apalagi pinggir jalan itu jangan sampai sendiri. Jadi minimal di sebelahnya, di belakangnya, atau di sekitarnya itu ada jajanan juga. Jadi kayak ada apa ya istilahnya, orang-orang tuh tahulah kalau ada jajanan. Pernah nggak sih Mas ngalamin diremehin atau dipandang sebelah mata gitu? Pernah sih Mas. Soalnya saya tuh dari dulu emang kalau usaha tuh sering ganti-ganti kan. Ya, jadi saya sekiranya nggak prospek itu saya tinggal Mas. Jadi saya nyari baru yang lebih prospek, yang lebih bagus. Jadi kesannya tuh sering ganti-ganti usaha. Disitulah saya tuh sering diremehin, terus dipandang sebelah mata, ini wong nggak konsisten gitu. Tapi ya saya sebenarnya realistis aja sih Mas. Saya buka usaha, terus kok kelihatannya hasilnya kurang, ya udah saya nyari yang lain. Nggak terus harus di situ terus. Baru nanti sekiranya usahanya itu bagus, baru disitulah konsistensi Mas. Nah, harapan dari usahanya ini nantinya pengennya seperti apa? Kalau saya pengennya, karena niat awal saya buka cabang ini untuk bantu orang, ada orang yang terbantu apalagi yang udah berkeluarga, saya itu pengennya tuh bisa bantu lebih banyak orang lagi Mas. Kadang-kadang kan orang mau buka usaha itu pasti ada aja kan alasannya. Nah, itu harus dihilangin. Gimana caranya biar alasan itu nggak ada. Jadi apapun alasannya itu harus tetap berani dulu, nyoba dulu, lihat pasar gimana. Misalkan bagus ya lanjut, nggak bagus ya evaluasi. Nah, harusnya ya, apalagi masih muda tuh nggak boleh gengsi Mas. Gengsi itu kesekiankan dulu lah, buang dulu gengsi itu. Baru nanti udah punya uang kita bisa bergengsi gitu.